A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jazila Iman Arsyita. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana. Yang pertama yaitu pengertian pidana. Menurut para ahli, menurut Profesor Sarjono Sekanto, pidana adalah suatu tindakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu tuntutan pidana. Selanjutnya, perbedaan kejahatan dengan pelanggaran. Yang pertama, regulasi atau unsur positif, dan yang kedua, reaksi masyarakat atau unsur sosial. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi, maka termasuk dalam kejahatan. Jika salah satu unsur saja terpenuhi, maka termasuk dalam pelanggaran. Selanjutnya yaitu tujuan hukuman pidana, yaitu untuk mencari kebenaran material atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, perbedaan hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yang pertama yaitu hukum yang mengutamakan kepentingan perseorangan atau orang yang satu dengan yang lain. Dan yang kedua, yang mengajukan gugatan adalah orang yang merasa dirugikan. Dan yang ketiga, bunyinya penetapan. Selanjutnya, hukum publik. Yang pertama, hukum yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan atau masyarakat umum. Dan yang kedua, mengajukan tuntutan yaitu negara melalui jaksa penuntut umum. Dan yang ketiga, bunyinya putusan. Selanjutnya, pembagian pidana ada dua. Yang pertama yaitu pidana umum dan yang kedua pidana khusus. Selanjutnya kita melangkah ke delik. Pengertian delik. Delik merupakan bahasa Latin dari delictum, yang berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik digunakan pada perbuatan positif maupun negatif yang bersifat aktif atau pasif. Selanjutnya, unsur-unsur delik. Yang pertama yaitu perbuatan atau actus reus, dan yang kedua bersifat melawan hukum, dan yang ketiga kesengajaan atau lalai, dan yang keempat dapat dipertanggungjawabkan atau mensri. Selanjutnya kita melangkah ke macam-macam delik. Macam-macam delik yang pertama yaitu delik formil. Delik yang dikatakan selesai kalau sudah terjadi atau dilaksanakan seperdua perbuatan atau kejahatan. Dan yang kedua, delik material. Delik yang dilakukan dikatakan selesai adanya akibat dari perbuatan. Yang ketiga yaitu delik sengaja. Delik yang mengandung unsur kesengajaan. Dan yang keempat, delik lalai. Delik yang tidak didasari niat yang mengandung kelalaian. Dan yang kelima, delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengalami perbuatan. Dan yang keenam, delik biasa. Delik yang semua orang bisa melaporkan kejadian. Dan yang ketujuh yaitu delik umum. Delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang kedelapan, delik khusus. Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu atau memiliki keahlian tertentu. Selanjutnya, delik sengaja atau delik dulus. Delik dulus adalah delik yang didasari oleh niat dan niat, dasar oleh kehendak secara sadar. Oleh A.G. Van Hamel membagi tiga bentuk. Yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud. Dalam hal ini ada motif yang melatar belakangi dan ada modus. Dan yang kedua, kesengajaan dan kesadaran tentang kepastian. Dalam hal ini, pelaku menyadari secara sadar dan bisa memastikan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dalam hal ini, pelaku bisa memberikan atau menduga-duga selain apa yang dimaksudkan, mungkin menimbulkan hal lain. Terima kasih, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.